Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur atas kehadiran nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa bertemu secara daring untuk melanjutkan pertemuan kelas RPL mata kuliah pengelolaan persampahan, di mana pada pagi ini kita akan melanjutkan dua pertemuan, ya, pertemuan terakhir sebelum kita masuk ke ujian akhir semester. Semoga perkuliahan kita berjalan dengan lancar. Begitu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, sudah selesai. Sebelum kita lanjut, bagaimana progresnya untuk tugas besarnya? Apa kendalanya kalau dari Google Classroom-nya belum sempat ada yang mengumpulkan? Memang sangat pendek sekali waktunya ya. Kita dari banyak sekali itu tugas-tugas. Ya Pak, sekarang tuh udah kelompok saya sudah mulai mencoba Pak, tapi karena waktu jadi kemarin udah nyoba baru sampai apa kemarin? Baru sampai hitungan timbulan, kemudian memperkirakan jumlah TPS sama kontainer yang digunakan, baru sampai situ kelompok kami Pak. Oke. Draft untuk laporannya sudah dicicil belum? Kan saya coba buka, saya coba bagikan ya. Di awal itu tugas besarnya silakan dikerjakan dulu sampai dengan bab 4 dulu. Nah, nanti ada lagi saya bagi ke tiga penugasan rencananya agar bisa memudahkan. Tapi terakhir saya cek pagi ini masih belum ada yang mengumpulkan juga draft-draftnya. Karena ini memang karena belum sempat atau ada masalah di pengerjaannya. Harusnya kan kalau untuk yang di bagian yang pertama ini tugas besarnya lebih banyak studi literatur kan ya. Bagian besar kalian copy dari tugas besar, kemudian ada yang dari referensi buku, pedoman, ada peraturan perundangan juga, PU, SI juga yang kita pakai sebenarnya untuk yang di awal. Baru mulai perhitungannya kan di bab yang berikutnya kan ya. Kita mulai menghitung teknis operasionalnya, kebutuhan mulai dari pewadahan sampai dengan ke TPA-nya, tapi biasanya kita tidak sampai detail di TPA ya. Secara umum di pewadahan biasanya, di pewadahan sampai ke tahapan penyediaan peralatan untuk pengangkutan dan pengolahan biasanya. Dan itu pun lebih ke estimasi saja kan, kebutuhan sekian. Nanti estimasinya setelah ada secara estimasi kebutuhan, baru kita bisa konversi untuk pembiayaan atau rancangan rencana anggaran biayanya kan. Jadi kebutuhannya kira-kira berapa untuk rencana seperti ini. Ya berarti ya lagi-lagi masalah waktu juga ya. Ya aku emang terlalu padat nih sebenarnya untuk tugas besar sekali yang dikerjakan, dan saya juga mengharapkan di setiap pertemuan itu ada aktivitas yang dikerjakan selain di perkuliahan juga, selain di materi. Salah satunya dengan tugas-tugas tadi. Untuk menutupi juga sebagian dari mahasiswa juga kan tidak bisa mengikuti daring ya, menggunakan Zoom ya. Jadi tugas, saya harapkan itu salah satu bentuk aktivitasnya lah untuk aktivitas pengganti untuk di Zoom. Jadi ada tugas-tugas. Oke, di awal ini kita masih ada beberapa PR sebenarnya untuk presentasi kelompok. Untuk yang teknis operasional masih ada beberapa kelompok lagi ya. Ada yang masih ingat nggak? Atau belum ada orang yang di sini ya? Kita baru 3 orang soalnya. Kemudian ada juga rencana soal tugas pengolahan. Kemudian yang terakhir rencana saya kan untuk kalian mempersiapkan presentasi terkait dengan rencana anggaran atau perhitungan biaya. Tapi mungkin karena kondisinya kita masih 3 orang di sini, di awal ini mungkin saya langsung materi saja ya. Materi yang saya siapkan untuk pertemuan
ke-12 soal aspek non teknis. Setelah ini kita lihat lagi, kita kondisikan lagi apa mau presentasi atau silakan waktunya dimaksimalkan untuk pengerjaan tugas saja nanti. Tapi saya harap silakan tugas-tugas baik itu yang terkait dengan tugas besar atau tugas mandiri dan kelompok silakan dilengkapi. Batas waktunya itu tergantung dari batas akhir nilai dari prodi ya. Untuk kelas reguler di STIN itu kita mulai di bulan Maret, jadi kemungkinan besar target di Februari ini mungkin minggu ketiga atau minggu keempat, idealnya mungkin minggu keempat mungkin ya, karena kemungkinan kita ujian akhir semester itu baru di minggu depan ya, masuk ke minggu kedua. Jadi semoga nanti bisa terkejar dan silakan diusahakan tidak usah karena kita masih kuliah ya, masih dalam tahap belajar, tidak mencari kesempurnaan sebenarnya. Disilakan, yang penting ada usaha dan ada yang dikumpulkan dalam bentuk penugasan nantinya. Dan nanti semua bisa mendapatkan ilmunya seminimal mungkin. Itu saja mungkin ya, kita mulai untuk presentasi saja dari saya. Saya akan coba share screen dulu. Terkait dengan materi kemarin, ada yang masih bingung nggak atau ada yang mau didiskusikan nggak? Ya, ada satu hal yang menarik kah? Ada yang ingin ditanyakan kah? Atau Wahyudi? Atau sudah cukup jelas secara umumnya? Minggu lalu kan kita bahas dua poin ya, terkait dengan peraturan perundangan dan terkait dengan kelembagaan. Di peraturan perundangan, bagaimana peraturan perundangan yang dimulai dari Undang-Undang Dasar, kemudian di ujung dari peraturannya adalah adanya perda kota atau kabupaten yang mengatur secara spesifik apakah soal TPA, apakah soal pengelolaan sampah kota atau kabupaten, itu akan sangat berperanan penting sebenarnya. Dan peraturan di sini juga bisa mengatur sampai dengan peredaran produk ya. Jadi produk-produk atau terkait dengan penggunaan plastik kemasan, penggunaan plastik di supermarket, itu sebenarnya kan salah satu bentuk peranan pemerintah juga terkait dengan peraturan. Itu menjadi satu hal yang menarik juga untuk bisa dipahami. Kemudian juga terkait dengan kelembagaan, setidaknya kita bisa mengetahui kalau dalam bentuk kelembagaan masing-masing kota kabupaten, kalau kalian lihat akan berbeda-beda ya, ada yang memang dari DLH, ada yang masuk di bawah dinas PUPR-nya ya, kemudian ada lagi bentuk-bentuk lainnya. Ada yang di bawah dinas kebersihan, ada yang memang dinas pengelolaan sampah atau pengelolaan limbah padatnya dan lain sebagainya. Itu kalian mungkin bisa secara tidak langsung melihat bagaimana dampaknya. Dan tentunya ketika semakin kecil lingkup pengelolaan sampah, jadi dia masuk di bagian sub-sub lagi, maka mulai dari sumber daya manusia yang memikirkan dan mengelolanya semakin sedikit, begitu pula terkait dengan pendanaan. Karena nanti dari pendanaan juga pasti akan mempengaruhi. Terkait dengan pendanaan, hari ini kita akan coba bahas di pertemuan ini. Di mana sebelumnya kita akan coba membahas atau memulai terlebih dahulu dengan bagaimana peranan dari masyarakat itu sendiri. Nanti seperti biasa akan ada beberapa rangkaian pertanyaan. Silakan nanti bisa dicatat dan nanti dikerjakan untuk dikumpulkan melalui Google Classroom. Oke, terkait dengan peranan masyarakat sendiri, tidak muncul dia ya.
Oke, di awal ini lanjutkan lagi terkait dengan aspek peran serta masyarakat, maka ada beberapa bentuknya yang umumnya dapat kita lihat atau yang dapat diinisiasi agar bisa dilakukan. Yang pertama mulai dari melakukan pemilahan di sumber, kemudian pengolahan sampah dengan konsep 3R, contohnya apakah menggunakan komposter, menggunakan digester, ya skalanya skala-skala komunal di RT RW atau mungkin di skalanya di rumah juga. Kemudian pembayaran iuran atau retribusi sampah, kemudian aturan patuh terhadap peraturan perundangan terkait dengan pembuangan sampah contohnya. Kemudian adanya peran serta dalam kegiatan menjaga kebersihan dan tentunya berperan aktif dalam sosialisasi pengelolaan sampah di lingkungan. Kemudian untuk rencana pengembangan terkait dengan peran masyarakat. Jadi peningkatan peran masyarakat ini menjadi salah satu fondasi dalam pengelolaan sampah. Jadi kesadaran masyarakat ini akan menentukan keberhasilan dari penanganan pengelolaan sampah. Jadi dalam rencana peningkatan sendiri sebenarnya dapat meliputi bentuk penyusunan program penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan, internalisasi sampai dengan replikasi peningkatan kegiatan 3R. Ini mungkin yang sedikit dibahas oleh kita di teknik lingkungan terkait dengan bagaimana sih persepsi masyarakat terkait dengan sampah. Yang ini penting sebenarnya untuk bisa merubah mindset terkait dengan persampahan. Karena di beberapa daerah, di beberapa kota kabupaten, kota dibandingkan dengan di desa, pasti akan berbeda terkait dengan persepsinya mengenai sampah. Mana yang dianggap sampah, dan apa itu sampah, dan apa manfaatnya. Sekarang mungkin sudah ada sedikit perubahan ya, sampah ini bisa dikatakan mulai berubah sebagai suatu bentuk sumber daya atau resources yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Meskipun belum secara penuh, dan saya rasa ini juga menjadi salah satu pembahasan yang bisa dijadikan suatu kajian juga bagaimana persepsinya, karena ini yang menjadi dasar untuk penyuluhan kan. Apa memang kita perlu melakukan penyuluhan, dan penyuluhannya itu fokusnya ke arah mana? Fokus ke bagaimana pengelolaan secara teknisnya, atau justru dari masyarakatnya sendiri menilai sampah itu harus seperti apa, harus dikelola, kenapa mesti dipilah, kenapa mesti diolah langsung di sumber. Hal-hal itu harus dimulai dengan adanya kajian terkait dengan persepsi tadi, agar bisa memaksimalkan aspek peran serta masyarakat di sini. Oke, di pertanyaan nomor 1, silakan kalian lihat di kota kabupaten kalian saat ini, apa saja sih bentuk-bentuk peran serta masyarakat yang sudah ada terkait dengan pengelolaan sampah di kota kabupaten kalian. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai penerapan retribusi. Jadi di sini ada survei dari Bappenas di 38 kota kabupaten se-Indonesia, di mana di sini mengumpulkan berapa besaran retribusi terkait dengan pengelolaan sampah yang dibagi lagi kota-kotanya menjadi kota-kota metropolitan dengan jumlah penduduknya lebih dari 1 juta sampai dengan kota kecil antara 10.000 sampai dengan 100.000 penduduk. Di mana rentang dari retribusi sendiri yang paling rendahnya sekitar 2.000 hingga 19.250. Jadi di sini kita lihat memang masing-masing menerapkan bentuk retribusi yang dengan jumlah yang berbeda-beda juga, dan tentunya masing-masing memiliki dasar pertimbangan yang berbeda-beda pula. Dan tidak semua sebenarnya memiliki dasar perhitungan yang sama. Kemudian dalam rangka penguatan pendanaan persampahan di kota kabupaten, maka setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah membangun tata kelola persampahan daerah yang kuat. Jadi bagaimana caranya? Dengan mengoptimalisasi aspek regulasi. Kemudian aspek teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan, hingga partisipasi masyarakat. Jadi secara umum, segala bentuk penanganan persampahan kota itu menjadi salah satu fondasi awal agar tata kelola persampahannya kuat.
Kemudian adanya Permendagri nomor 7 2021 diharapkan bisa mengoptimalkan potensi pendanaan dari retribusi sampah. Kemudian yang ketiga, sektor-sektor swasta itu perlu digali lagi potensi terkait dengan pendanaannya. Nanti akan kita bahas bahwa pendanaan yang dikeluarkan untuk kesampahan secara totalnya dari pusat dari APBN pun masih terhitung rendah dan diasumsikan memang hanya sekian persennya, 50 kurang dari 50% terkait dengan pendanaan kebutuhannya yang tersupport oleh pemerintah. Oleh karena itu, sumber-sumber dari sektor swasta di sini penting. Contohnya melalui PRO atau Packaging Recovery Organization sampai dengan Green Suku nantinya. Kemudian, kalau kita pecah lagi komponen-komponen terkait dengan biaya pengelolaan sampah, maka kita bisa bagi menjadi yang upstream-nya, upstream, midstream, dan downstream-nya. Di bagian upstream-nya, di bagian pengurangan sampah, maka nanti akan terkait bagaimana di masing-masing sumber sampah ada pengolahannya, apakah nanti menggunakan komposter atau composting, atau nanti mungkin dengan pengelolaan dari bank sampah. Kemudian di bagian midstream-nya mulai dari pemilahan sampai dengan ke pengolahan, maka akan dilihat mulai dari di TPS-nya atau di fasilitas pemindahan sampai dengan proses pengangkutan, proses pengumpulan, kemudian proses pengangkutan sampai dengan ke pengolahan. Jadi pengolahan nanti apakah di pusat daur ulang, apakah nanti ke insinerator, landfill gas, industri semen, ataupun ke industri kompos, maka masing-masing sebenarnya kita bisa menghitung biaya pengelolaannya sampai dengan ke downstream di pemrosesan akhir sampah. Yang nantinya apakah nanti TPA-nya ada TPST atau tidak, itu akan menentukan berapa besaran komponen biayanya. Oke. Sepertinya nih salah. Oke, saya lanjut lagi saja. Sudah belum apa ya? Pak. Ada, Pak. Oke. Ini terkait dengan biaya operasional dan pemeliharaan TPA, nantinya akan ada pembagian mulai dari biaya investasi, biaya pemeliharaan, dan biaya operasi. Kemudian untuk biaya satuan di sini merupakan suatu tolak ukur tingkat efektivitas atau efisiensi sistem pengelolaan persampahan. Jadi biasanya biaya satuan di sini biaya satuan per meter kubik atau per ton sampah, atau biaya satuan per penduduk per tahun, atau biaya rata-rata per rumah tangga per bulan. Nantinya dalam perhitungan biaya operasional dan pemeliharaan sendiri, biasanya akan ada dua metode. Yang pertama memperhitungkan biaya investasi,
ataupun yang tidak memperhitungkan biaya investasi. Jadi biasanya yang memperhitungkan biaya investasi itu yang untuk kerjasama dengan swasta. Sedangkan untuk yang tidak memperhitungkan biaya investasi itu untuk yang pelayanan publik, di mana investasinya dibebankan kepada pemerintah. Kemudian hal-hal penting dalam penghitungan biaya pengelolaan sampah. Yang pertama, timbulan sampah harus diketahui dengan pasti, tingkat pelayanannya sudah ditetapkan, sistem dan pola pelayanan pengumpulannya sudah diketahui dan ditetapkan, pola dan kapasitas pengangkutan harus ditetapkan, sampai dengan pengolahan ataupun pemrosesan akhir. Itulah kenapa terkait dengan tugas besar kita selesaikan dulu kan terkait dengan teknis-teknis sampai dengan pemrosesan akhir. Jadi sudah clear semua seperti apa, baru nanti kita bisa menghitung biaya pengelolaan. Kemudian di sini satu persatu terkait dengan biaya satuan, jadi mulai dari pewadahan, kemudian pengumpulan, di mana nanti masing-masing akan ada biaya depresiasi yang dibebankan, dan tergantung nanti masing-masing. Contohnya di sini ada pengumpulan, ada investasi gerobaknya, dibagi dengan umur teknisnya. Kemudian nanti juga akan ada untuk pemindahan, pengangkutan, dan sampai dengan pembuangan akhir. Kemudian biaya-biaya administrasi dan peningkatan institusi juga dibutuhkan, jadi terkait dengan keperluan gedung, kendaraan dinas, sampai dengan pengendalian pengawasan. Oke, tadi sempat saya bahas ada beberapa sumber-sumber potensial terkait dengan pendanaan pengelolaan sampah kota. Silakan nanti bisa disebutkan saja. Oke, kita masuk ke retribusi. Tadi sempat saya bahas, kalau kita ada Permendagri nomor 7 tahun 2021 terkait dengan tata cara perhitungan tarif retribusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah. Ini diharapkan menjadi salah satu bentuk reformasi retribusi penanganan sampah di Indonesia, di mana hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan implementasi mulai dari kalkulator retribusi. Jadi sudah ada Excel-nya terkait dengan bagaimana perhitungan atau guidance-nya terkait dengan retribusi bagi pemerintah daerah. Kemudian dalam pasal 8 Permendagri 7 2021 disebutkan bahwa pemanfaatan hasil penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan penanganan sampah. Kemudian peningkatan retribusi harus disertai dengan peningkatan pelayanan. Jadi Permendagri ini diharapkan menjadi enabling untuk tata kelola persampahan di daerah, yang mana pemerintah daerah diharapkan bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap sistem pengelolaan sampahnya dan mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dengan masyarakat dan swasta. Pada Permendagri 7 2021 dijelaskan ya menjadi objek retribusi mulai dari tahapan pengambilan pengumpulan sampah dari sumber ke lokasi pembuangan sementara atau ke fasilitas pemindahan. Kemudian pengangkutan sampah dari sumbernya ataupun dari fasilitas pembuangan sementara atau ke fasilitas pemindahan tadi ke lokasi pembuangan akhir sampah atau ke TPA-nya atau mungkin ke TPST, SPA atau lain sebagainya. Kemudian sampai dengan penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah. Ini biasanya dikecualikan untuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan tempat-tempat umum lainnya. Kemudian yang menjadi subjek retribusi sendiri adalah orang pribadi ataupun badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan persampahan. Yang menjadi prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi sendiri adalah adanya aspek keadilan. Jadi besarannya nanti akan disesuaikan dengan sumbernya, karakteristik sumbernya, kesanggupan membayar dari masing-masing sumbernya. Jadi bisa jadi akan ada perbedaan besaran retribusi yang dibebankan. Yang tentunya adil bukan dibagi secara merata, tapi akan disesuaikan dengan karakteristik dari sumbernya. Jadi untuk di industri, untuk yang di institusi, itu pasti akan berbeda juga nanti besarnya. Kemudian bagaimana efektivitas pengendalian atas pelayanannya,
biaya penyediaan jasa, dan kemampuan masyarakat. Dan dalam biaya penanganan sampah sendiri, setidaknya akan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada biaya operasi dan pemeliharaan, dan ada biaya modal. Biaya modal contohnya dengan penyediaan fasilitas-fasilitas. Kemudian untuk retribusi itu sendiri tarifnya dihitung berdasarkan ada biaya pengolahan per tahun, investasi, kemudian kemampuan subsidi pemerintah, kemampuan masyarakat untuk membayar, atau biasanya kita juga bisa menghitung kemampuan tersebut dengan willingness to pay. Kemudian sistem subsidi silang, tadi dari masing-masing sumber akan ada subsidi silang dengan besaran retribusinya yang berbeda-beda, dan tergantung juga volume sampahnya. Dan nantinya peninjauan tarif perlu dilakukan paling tidak 5 tahun sekali. Dan nantinya dalam penerapan atau pelaksanaan retribusi sendiri diperlukan adanya peraturan perundangan pendukungnya. Skenario perhitungan retribusi sendiri dibagi untuk skenario pelayanan publik ataupun yang komersial. Untuk yang pelayanan publik digunakan untuk biaya satuan pengelolaan yang meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan, tanpa biaya investasi atau depresiasi, di mana investasi ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan untuk yang komersial, ada tambahan biaya investasi dan depresiasi, karena nanti ada dari pihak swasta ataupun sumber-sumber lainnya di luar pemerintah. Kemudian skenario komersial biasanya digunakan untuk perhitungan pelayanan yang sepenuhnya disediakan oleh pihak swasta atau pelayanan yang bersifat komersial, hotel, restoran, atau kegiatan-kegiatan komersial lainnya. Pendekatan retribusi menurut biaya satuan, itu besarnya retribusi ditetapkan sesuai dengan biaya satuan, biasanya dikenakan masyarakat dengan pelayanan khusus. Kemudian retribusi menurut pengelompokan wajib retribusi juga bisa dengan memperhitungkan biaya pengolahan sampah, kemudian ada pengelompokan wajib retribusi, kemudian subsidi pembiayaan oleh pemerintah, dan subsidi silang antar kelompok wajib retribusi. Di beberapa perhitungan retribusi mulai dari menghitung biaya pengelolaan, subsidi, membagi wajib retribusi atau pengelompokan tadi, menetapkan satuan unit tarif untuk setiap kategori, menghitung efisiensi penarikan, total limit tarif, biaya pengelolaan, penetapan tarif sampai dengan penetapan tarif. Di beberapa ini contoh perhitungan biaya tanpa depresiasi, ada data timbulan dulu, tingkat pelayanannya berapa persen, maka nanti akan dihitung biaya pengelolaan sistem pengumpulan sampahnya. Jadi tergantung dengan jenis pola pengumpulan, kapasitas, kita akan bisa dapatkan nilai biaya satuan sampai dengan biaya per tahun. Kemudian setelah itu hitung biaya pengelolaan penyapuan, biaya pengolahan skala kawasan. Dan nanti kita bisa menghitung sampah residu sampai dengan sampah yang harus diangkut setelah sebagiannya dikomposkan. Jadi sudah ada persentase sebenarnya dari timbulan sampah sekian, berapa ya estimasinya untuk yang bisa dikelola atau yang bisa diolah menggunakan kompos. Kemudian ini untuk contoh perhitungan biaya pengelolaan sistem pengangkutan, tergantung pola pengangkutan tadi ya, dan kapasitasnya seperti apa. Kemudian untuk biaya pengelolaan TPA sendiri, ini contohnya menggunakan sanitary landfill, sesuai dengan kapasitasnya berapa banyak per hari, ada di satuannya, nanti baru kita dapatkan biaya untuk per tahunnya. Jadi nanti secara umum, kalau kita bisa resume-nya, maka kita akan dapatkan dari masing-masing komponen pengelolaan kita totalkan, kemudian disesuaikan dengan sampah yang terlayani per tahun, biaya satuan pengelolaannya, kemudian biaya satuan pengelolaan per ton ataupun per meter kubik bisa kita dapatkan. Kemudian perhitungan retribusi sendiri, jadi jika tanpa adanya depresiasi, sekian didapatkan, dari yang tadi itu ya, dari yang sini tadi, dapatkan 11, kemudian biaya pengelolaan dan subsidi, kita asumsikan beberapa persen subsidinya, maka nanti akan didapatkan beban yang didapatkan untuk subsidi dan berapa beban untuk yang retribusi.
Perubahan retribusi inilah yang nantinya akan coba kita hitung terkait dengan retribusinya. Ini contoh jika subsidinya 60%, kemudian jumlah silang berapa, sedang retribusi tadi sudah ada, maka kita hitung bisa dengan tanpa subsidi silang, yang contoh perhitungannya, atau bisa juga nanti dengan adanya retribusi silang. Contoh untuk masing-masing, untuk hotel, untuk perempuan, karena masing-masing kan nanti kan ada jumlah timbulannya ya. Sedangkan untuk yang adanya subsidi silang, maka setelah kita kelompokkan tadi, maka nanti akan kita bisa buat penetapan nilai unit yang berbeda-beda. Jadi sebagai gambarannya, di pemukiman perumahan kita bisa bagi menjadi yang kelas mewah, menengah, dan sederhana. Sampai ke nanti perkantoran dan rumah makan pun kita juga bisa bagi dengan tarif yang berbeda-beda. Sehingga nanti secara total kita bisa mendapatkan biaya pengelolaan satuan per hari. Itu mungkin ya, kita sudah di pas di 39 menit. Ada 2 pertanyaan tadi yang sudah saya siapkan. Silakan bisa dicatat dan nanti dikumpulkan melalui Google Classroom seperti biasa. Setelah Zoom ini selesai atau mati, mungkin nanti kita bisa bergabung lagi. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang perlu diulang? Saya persilakan. Apa saja yang sudah ada di dalam sini? Silakan. Bu Liza, Elfarina. Ini Dokter cari auto, dan iya Pak. Yang ingin ditanyakan kah? Belum Pak. Oke, kalau sudah cukup jelas semua, kita lanjutkan dulu dari WhatsApp. Setelah ini presentasinya kita diskusikan melalui WhatsApp ya. Untuk presentasi kelompoknya, apakah bisa kita jalankan hari ini atau kita fokuskan untuk pengerjaan tugas saja untuk hari ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.